Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita hadir di sini tentu mulai sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 nanti, itu adalah wujud bahwa kita sungguh mengasihi saudara-saudara kita yang sudah dipanggil mendahului kita. Kita masih terus-menerus bisa berelasi secara rohani bersama dengan mereka, meskipun secara fisik kita sudah tidak dapat berjumpa dan juga saling hadir berhadapan. Tetapi toh secara rohani kita dapat terus-menerus menjalin relasi kasih dengan mereka, yaitu dengan relasi doa. Dan saya kira ini menjadi kekuatan kehidupan kita sebagai umat beriman. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah bahwa kalau kita mengasihi orang-orang yang sudah meninggal, sanak keluarga, kerabat, dan handai tolan kita, tetapi juga jauh lebih penting daripada itu, kita juga tetap memiliki panggilan untuk mengasihi orang-orang yang masih hidup di sekitar kita. Beberapa waktu setelah ibu saya meninggal, beberapa tahun yang lalu, bapak saya itu setiap kali makan, lalu kebetulan makannya itu pakai daging, dia lalu teringat ibu. Dia tidak jadi makan, lalu dia bungkus ayamnya itu, daging ayam itu, kemudian dia bawa ke makam. Terus menerus dibawa ke sana dan ayam itu diletakkan di makam. Bapak saya selalu mengatakan, saya nggak tega makan sendirian. Ya. Dan itu berlangsung beberapa kali terus menerus. Kami anak-anak yang melihat itu kemudian bertanya-tanya, begitu besar kasih bapak saya setelah ibu saya meninggal. Lalu tetapi saya kemudian diberitahu adik saya, bagaimana kalau ini berlangsung terus-menerus? Apakah ini akan menjadi sehat untuk bapak saya? Lalu kakak saya dan adik-adik saya meminta saya untuk menasihati bapak saya, mengingatkan. Lalu saya sempat menyempatkan diri untuk telepon, lalu menanyakan aktivitas yang terus dilakukan oleh bapak saya ini. Lalu saya mengatakan, Pak, Bapak boleh sungguh mengasihi ibu yang sekarang sudah tiada, tapi ibu akan merasa bahagia kalau Bapak sekarang wujudkan kasih kepada ibu itu dengan mengasihi orang-orang yang masih hidup. Berikan orang-orang yang masih hidup itu perhatian dan juga kasih sayang yang sama besarnya kepada ibu yang sudah meninggal. Bapak saya diam saja, tidak menjawab, dan setelah itu memang tidak melakukan aktivitas yang sama lagi. Maka saya percaya, meskipun saya tidak melihat setiap hari, karena tidak tinggal bersama, saya percaya bahwa bapak saya melakukan sesuatu yang berbeda, ya, mengekspresikan cinta kasih dengan cara yang berbeda. Dan itu saya kira panggilan yang disampaikan oleh Yesus hari ini. Untuk menjadi murid Yesus, ada dua hal yang diajarkan oleh Yesus melalui bacaan Injil. Yang pertama, membenci perbuatan dosa. Dosa itu harus dibenci dengan tegas. Saya sebagai seorang imam seringkali mendengarkan pengakuan-pengakuan dosa di ruang pengakuan. Orang mengalami kesulitan untuk move on dari dosa lama, terus-menerus masih dikuasai oleh dosa yang lama dan terus-menerus masih melakukan dosa itu. Padahal sudah sering kali mengakukannya di ruang pengakuan dan sudah berusaha untuk menyatakan penyesalan dan ingin berlaku untuk berbuat lebih baik lagi, tetapi toh kesulitan besar karena membenci dosa tidak dengan ketegasan. Maka membenci perbuatan dosa dengan tegas itu juga harus disertai dengan ketekunan untuk berbuat baik. Yang kedua, ajaran Injil hari ini adalah melepaskan segala milik kita. Ya. Beberapa hari yang lalu sebelum saya di Paroki Garut juga mengadakan hal yang sama. Saya mengadakan novena arwah selama 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada beberapa orang yang sharing tentang arwah. Ada seorang bapak yang mengatakan, saya setelah saya sadar
bahwa istri saya sudah meninggal di usia yang muda, saya sekarang menyadari bahwa betapa tidak berharganya harta kekayaan. Pada waktu istri saya sakit, Pastor, segala hal daya upaya saya upayakan untuk penanganan medis. Habis uang sangat banyak, sampai meminta kepada dokter, "Dok, saya bisa membayar berapapun asalkan nyawa istri saya terselamatkan." Tetapi beberapa hari kemudian, setelah perawatan medis, istrinya akhirnya dipanggil. Dia menyadari bahwa harta tidak bisa membeli nyawa dari Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, tentu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu dia mengatakan, betapa tidak berharganya uang yang saya miliki, tidak bisa membeli nyawa istri saya. Maka kita diajak untuk berani melepaskan segala milik kita, bukan berarti membiarkan harta milik kita itu begitu saja terlepas dari kita, tetapi kita sungguh-sungguh diajak untuk menyadari kita tidak memiliki kelekatan terhadapnya. Ya, namanya juga kita manusia, siapa di antara kita yang tidak membutuhkan uang, tidak membutuhkan kekayaan, tidak membutuhkan harta benda, kita semua membutuhkan itu. Tetapi bagaimana kita menggunakannya dan bagaimana kita mengelolanya, itu yang menjadi catatan. Maka ada istilah Jawa mengatakan, nek urip kuwi ya sing sak madya wae. Artinya bahwa hidup itu ya secukupnya saja. Maka pertanyaannya adalah, apa yang kita cari dari hidup kita? Apa yang kita kejar? Apakah kekayaan atau kesenangan? Ataukah kita mencari kesempurnaan dan kebijaksanaan? Maka kita terus-menerus diajak untuk memperoleh yang ketiga dan keempat tadi. Kesempurnaan dan kebijaksanaan tentu tidak hanya dengan berpangku tangan. Gereja itu mengajarkan ada salah satu cara yang berharga, yaitu apa yang disebut dengan askese. Askese adalah tindakan mati raga yang didorong oleh rahmat Tuhan untuk terus-menerus setiap hari meningkatkan kualitas hidup kita dengan cara mengejar kesempurnaan dan mengikuti teladan Kristus sendiri. Kristus sendiri memberikan teladan yang luar biasa bagi kita, tetapi tidak seluruhnya bisa kita wujudkan di dalam kesempurnaan. Para kudus pun tidak. Ya, ada pernyataan mengatakan bahwa para kudus itu tidak memulai hidupnya di dalam kesempurnaan, tetapi mereka mengakhiri hidupnya di dalam kekudusan. Dan itu penting. Apa yang dilakukan oleh para kudus? Mereka tidak kudus dari sejak mereka lahir. Mereka juga melakukan aktivitas hidup manusia di dalam keberdosaan yang sama dengan kita. Tetapi mereka berani bertumbuh dan meninggalkan itu semua di dalam apa yang disebut dengan askese. Askese itu adalah sebuah latihan rohani bagi kita. Dan usaha terus-menerus dari kita untuk menggapai atau mencapai kesempurnaan dan juga kebijaksanaan. Saya dulu berkali-kali saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mother Teresa. The fruit of faith, the fruit of faith is prayer. The fruit of prayer is love. The fruit of love is service. The fruit of service is wisdom. Ya. Mother Teresa mau mengatakan bahwa hidup kita itu bertumbuh dalam tahap demi tahap. Mulai dari hidup beriman kita, kalau kita tumbuhkan di dalam hidup doa, akan menumbuhkan rasa cinta kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Tapi cinta kasih itu tidak akan berarti kalau tidak diwujudkan di dalam pelayanan, di dalam service. Tetapi kalau pelayanan itu hanya berhenti pada pelayanan, kita tidak mencapai apa-apa. Kita hanya sebagai pelayan saja. Maka pelayanan itu harus membentuk pribadi kita yang tekun di dalam pelayanan itu untuk mencapai kebijaksanaan di dalam hidup. Tujuan akhir dari pelayanan kita adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu bukan soal bertambahnya usia, tetapi kebijaksanaan itu adalah pilihan iman kita. Untuk
mengakhiri homili saya, boleh saya nyanyi satu album? Banyakan ya, terlalu lama ya. Satu lagu aja, satu lagu juga belum tentu benar ya. Nah, saya ingin menyanyikan lagu Seperti Yang Kau Ingini. Karena tadi nggak janjian sama organis, maaf saya bawa handphone untuk saya pakai musiknya saja. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Semoga kita berani lepas dari kelekatan kita atas dunia ini, atas kekayaan, atas kesenangan, dan kita serahkan hidup kita ini kepada Tuhan agar kita menjadi pengikut Kristus yang sejati. Mari kita hening sejenak.